Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketujuh untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan topik bahasan pengenalan Node.js. Ini adalah sub pokok bahasan kita. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai Node.js. Node.js itu sendiri sebenarnya adalah framework untuk JavaScript. Jadi fokus kita adalah memberikan sedikit perbandingan mengenai penerapan JavaScript untuk server-side programming. Ya, jika kita sebelumnya membahas mengenai penggunaan PHP, maka untuk pertemuan kali ini memberikan pengenalan tentang penggunaan JavaScript. Ya, di sini yang kita gunakan adalah Node.js. Tentunya karena ini hanya pembahasan Node.js ini hanya untuk satu pertemuan, ya penggunaan JavaScript untuk server-side programming tidak akan sedetail ketika kita membahas penggunaan dari PHP. Oke, pengenalan Node.js ya. Jadi Node.js adalah open source framework ya dengan MIT license. Websitenya dapat diakses di sini nodejs.org. Node.js menggunakan JavaScript. Ya, tapi jika pada umumnya Anda tahu JavaScript untuk aplikasi client side, ya di sini kita gunakan JavaScript untuk aplikasi server side. Cara kerjanya sendiri ya intinya Node.js menggunakan single threaded model dan bekerja secara asinkronus. Ya, karena cara kerjanya ini maka dia dapat bekerja lebih cepat daripada framework yang lain. Node.js adalah cross platform, jadi Anda bisa menggunakannya untuk bermacam operating system. Yang saya contohkan di sini kita menggunakan Windows. Oke, sebelum kita bahas mengenai cara kerja Node.js, pertama-tama cek dulu penggambaran dari arsitektur client server. So dari sisi server kita punya di sini biasanya server web connect dengan base data. Aplikasi ya akan diakses oleh client user. Nah, jadi interaksinya di sini. Jadi Anda sebagai user berinteraksi dengan device untuk membuka aplikasi bisa berbentuk tablet, mobile phone, PC atau desktop atau laptop atau apapun itu, Anda bisa request ke server, diproses, connect ke basis data jika diperlukan, hasil dari basis data dikirim kembali ke server, kemudian pengiriman respons ke klien. Jadi penggambaran umum dari arsitektur client server. Untuk model yang multi-thread, ya multi-thread seperti PHP, maka ya bagaimana cara kerjanya jika klien mengirimkan request ke server? Ya, karena multi-thread, jadi jika ada request, maka sekumpulan request itu ya sesuai dengan namanya ya multi-thread, dia akan dipecah menjadi sekian banyak thread. Ya, kemudian dihandle connect ke database sebanyak request dan dikembalikan. Ya, itu multi-thread. Ya, jadi setiap request dihandle oleh thread yang berbeda. Nah, karena setiap request dihandle oleh thread yang berbeda, ya, setiap request dihandle oleh thread yang berbeda, ya, jika sebuah thread butuh mengunci resource, ya, jadi di lock, ya, contohnya seperti ini butuh ngelock, maka yang lain akan diblok.
Ya, ini bisa dibilang kelemahan kalau Anda pakai multi-thread. Jika salah satu request butuh nge-lock, maka yang lain otomatis akan di-block. Ya, jika pakai multi-thread. Ingat Node.js pakai single threaded model. Ya, kalau pakai single threaded model, ya, jadi Node.js itu event driven. Ya, jadi semua request itu dihandle asinkronus. Ya, jadi ini misal ada request dari A, B, C dan seterusnya. Ya, dia atur jadi queue, jadi antrian. Nah, di sini single thread-nya ini. Ya, jadi dibikin menjadi serial. Ya, single thread kemudian diproses, di-pull berdasarkan antriannya di sini. Ya, kirim ke base data, jika sudah selesai dikembalikan, dikirim, ya. Sini kemudian memberikan respons. Ya, jadi karena cara kerjanya single threaded model memang seperti ini, maka ya no function di dalam node itu yang secara langsung melakukan operasi I/O, input output. Jadi prosesnya tidak akan pernah diblok. Kalau yang multi thread tadi kan ada kemungkinan ada pengeblokan. Nah, sedang kalau single threaded karena cara kerjanya memang dibuat seperti ini ya, jadi kemungkinan pengeblokan itu tidak ada. So, ini tabel perbandingan dari multi-thread dengan single thread atau event driven ya. Jadi yang multi-thread bisa ada log application. Kalau ini karena one thread tidak ada. Ya, ini incoming request model. Jadi tiap request di handle oleh thread yang berbeda. Ini pakai antrian queue. Ya, jadi serial seperti FIFO first in first out. Ya, multi thread bisa ngeblok. Kalau ini tidak, ini menggunakan context switching. Kalau ini tidak, ya, kalau yang multi thread ya karena cara kerjanya emang memecah menjadi berbagai tiap request dipecah menjadi thread yang berbeda, maka kembali lagi ke log tadi. Kalau ini asinkronus ya I/O facilities ya, jadi tidak ada kemungkinan nanti terlock, terkunci. Oke, untuk contoh aplikasi, kasus yang kita bahas adalah untuk kasusnya Uber. Ya, Uber mengalami masalah. Masalahnya seperti apa? Nah, jadi dulu arsitekturnya Uber ketika dahulu aplikasi dia, ya, itu sisi server side-nya dia menggunakan PHP. Basis datanya dia menggunakan MySQL. PHP masuk ke dalam bahasa multi-threaded. Ya, dia pakai multi-threaded, artinya setiap request itu dihandle sebagai thread yang berbeda. Nah, untuk kasus Uber, karena ini kan contoh ini booking mobil ya. Jadi, mobil untuk membooking mobil ya, cara kerjanya, proses booking mobil itu menerapkan prinsip multiple thread. Jadi apa yang terjadi? Ya, misal ada customer A dan customer B. Kemudian ada mobil, sebuah mobil ya. Ketika mobil berhasil di booking oleh user, katakanlah user A berhasil membooking mobil. Nah, ingat proses booking itu menerapkan konsep multiple thread. Itu artinya ya dalam waktu timing yang benar-benar sama persis ya, itu ada kemungkinan B juga bisa booking mobil yang sama dengan A. Ya, karena request dari A dan B kan dianggap thread yang berbeda. Nah, kalau timingnya sama persis,
ini bisa terjadi A booking mobil yang sama dengan B. Nah, idealnya kan hal semacam ini tidak boleh terjadi. Yang seharusnya terjadi adalah jika A berhasil membooking mobil ini, maka B tidak boleh membooking proses booking dari B ke mobil yang sama yang sudah di-booking oleh A tidak boleh terjadi. Itu yang diharapkan. Oleh karena itu, ya, dengan permasalahan di arsitektur yang lama ini, Uber mencoba memperbarui arsitekturnya. Oke, ini adalah arsitektur baru dari Uber. Ya, apa yang terjadi jika sebelumnya dia menggunakan PHP dan basis datanya menggunakan MySQL, ya, sekarang dia ubah PHP dia ganti menjadi JavaScript. Ya, PHP dia ganti menjadi JavaScript. Bagaimana dengan basis datanya dan yang lain-lainnya? Ya, dia tidak hanya menggunakan MySQL. Ingat, dia memisahnya menjadi ini. Jadi, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada kebutuhan real-time logic dan business logic. Ya. Untuk real-time logic, ya, di sini dia, karena ini JavaScript ya, JavaScript, dan dia pakai framework Node.js. Ya, untuk basis datanya dia menggunakan MongoDB. Ya, jadi bukan MySQL lagi untuk real time logic. Kalau MongoDB berarti masuk ke bukan sistem basis data relasional ya, berarti masuk ke NoSQL. Nah, untuk NoSQL sendiri memang salah satu kelebihannya adalah masalah kecepatan proses. Ya, untuk masalah kecepatan proses. Jadi dia lebih fokus kepada kecepatannya. Nah, makanya sesuai dengan ini namanya real time logic, dia mengkombinasikan untuk server side programmingnya Node.js dengan MongoDB. Untuk kepentingan business logic, business logic ini masalah transaksinya, ketepatan transaksi. Ya, kalau tadi real time logic masalah kecepatan. Nah, business logic ketika transaksi, nah dia menggunakan Python dikombinasikan dengan MySQL. MySQL berarti masuk ke RDBMS atau Relational Database Management System. Kalau MongoDB masuk ke NoSQL. NoSQL kelebihannya masalah kecepatan. Kalau RDBMS kelebihannya masalah ketepatan. Nah, jadi dia pisah ya kebutuhannya. Kalau business logic dikerjakan pakai Python dan MySQL, kalau real time logic dikerjakan menggunakan Node.js dan MongoDB. Ya, jadi permasalahan yang tadinya dia alami ketika menggunakan PHP yaitu multi-threaded model itu bisa diatasi dengan arsitektur yang baru ini dengan menerapkan JavaScript. Oke, sekarang kita bahas mengenai softwarenya, instalasi. Ya, untuk instalasi ya, karena kita pakai Node.js, berarti kita butuh Node.js ya. Ini pasangannya kita butuh Node Package Manager atau NPM, text editor seperti biasa untuk membuat scriptnya. Ya, untuk pengeksekusinya kita pakai command line interface ya, command prompt, command line atau command prompt, kemudian web browser untuk cek hasilnya. Nah, untuk instalasinya sekarang ini nanti cek workshop pertemuan 7 bagian 1 ya, ada linknya bagaimana downloadnya. Ini yang terbaru versi ini ya 14.15.0. Ketika kita download versi ini dan install, otomatis di dalamnya sudah include npm 6.14.8. Editor biasanya saya gunakan Notepad++. Command line-nya kita pakai command prompt, Anda boleh pakai yang lain ya. Intinya bisa digunakan untuk command line.
Untuk web browsernya saya pakai Chrome. Nah, untuk instalasi cek workshop bagian 1. Oke, di sini adalah konsol dari Node.js ya. Di bagian 2, tadi kan kalau bagian 1 itu instalasi, bagian 2 itu berarti untuk cross check apakah instalasinya sudah berhasil atau belum. Ya, untuk konsol Node.js itu intinya dia memiliki virtual environment atau node shell yang disebut read eval print loop. Nah, konsol di sini kita gunakan untuk menguji ya, untuk membuat dan menguji script Node.js atau JavaScript. Sintaksnya karena Node.js itu aslinya memang JavaScript, jadi sintaksnya pasti sama persis jika Anda ketika di mata kuliah dasar pemrograman web menggunakan JavaScript itu kan Anda dapat menggunakan konsol yang tersedia di web browser. Nah, itu sintaksnya sama persis karena Node.js memang aslinya adalah JavaScript. Ya, dia salah satu framework untuk JavaScript. Oke, modul dalam Node.js. Ya, analoginya modul dari Node.js itu sebenarnya sama dengan library dari JavaScript. Ya, library ya kita tahu bahwa dia sekumpulan fungsi atau function. Nah, macam-macam modul ya karena fungsi berarti modul itu library itu kumpulan fungsi. Kalau ngomong fungsi pasti ada dua macam, ada yang built-in ya, bawaan dari instalasi atau yang kita buat sendiri user define. Bagaimana cara menggunakan modul? Kalau biasanya kita kan function gitu kan nyebut nama functionnya, kemudian parameternya apa gitu kan. Tapi untuk Node.js ya, Anda harus istilahnya set dulu ya, sebutkan dulu modul mana yang mau digunakan. Caranya bagaimana? Dengan bilang require kemudian kurung petik nama modulnya apa yang digunakan, petik kemudian tetap kurung ya. Jadi kalau Anda butuh menggunakan modul, panggil dulu require kemudian sebutkan nama modulnya ya. Ini adalah contoh beberapa modul dalam Node.js ya. Ada assert, ada buffer, cluster, child process, crypto, degram, DNS, domain, ya, FS, ya, HTTP. Nah, kalau kemarin-kemarin Anda kan servernya pakai ketika PHP, web server kita pakai Apache. Nah, untuk Node.js ini kita bisa buat sendiri, kita tidak pakai Apache. Jadi kita bisa setting sendiri untuk servernya. Kalau ada HTTP berarti bisa ada HTTPS, ada NET, ada OS. Ada juga path dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bisa dicek di link ini. Ya, banyak sekali modul yang disediakan oleh Node.js. Oke, kita coba praktekkan penggunaan modul ya. Yang pertama adalah untuk membuat Node.js sebagai web server. Ya, seperti saya bilang tadi, ketika kemarin kita menggunakan PHP, kita pakai aplikasi SAM, di mana itu adalah all-in-one package ya. Jadi web servernya yang disediakan adalah Apache. Nah, di sini kita tidak menggunakan Apache, tapi kita menggunakan Node.js sebagai web server. Bagaimana caranya? So, pertama, jika kita ingin menggunakan Node.js sebagai web server, maka gunakan modul HTTP. Ya, karena protokol transfer kita menggunakan HTTP. Ya. HTTP, kemudian kita ingin membuat Node.js sebagai web server, maka dari modul HTTP gunakan method yang dinamakan create server. Jadi kita menjadikan HTTP-nya menjadi HTTP server. Kemudian tambahkan HTTP header ya untuk menampilkan respons.
Jadi kan prinsipnya dari klien ke server itu kan klien kirim request, diproses server, habis itu direspons kembalikan ke klien. Jadi untuk menampilkan respons dari web server kita pakai header. So langkah pertama adalah gunakan modul HTTP require bla 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 something. Modul sudah kita gunakan, dari modul tersebut gunakan metode create server ya untuk membuat HTTP server, kemudian tambahkan HTTP header untuk menampilkan konten. Oke, jadi ini contohnya kita membuat server dulu ya. Langkah awal membuat server dulu, berarti Anda gunakan modul HTTP, tadi kan bilangnya require ya. Require ini nama modulnya adalah HTTP. Nah, kemudian sudah menggunakan modul, kita simpan sebagai variabel HTTP, sudah menggunakan, jadi variabel HTTP kontennya adalah modul HTTP, kemudian kita menggunakan metode create server. Jadi HTTP ini kita pakai metode create server. Ya, untuk memproses ini request dan response. Ya, misal respons yang ingin kita tampilkan adalah tulisan hello world. Ya, so ya ingat di sini. Jadi ini respon yang kita ingin tampilkan adalah hello world. Kalau sudah ya add. Nah kemudian set portnya, port dari server kita. Ya, bagaimana cara mengeksekusinya? Buka command prompt ya, command prompt. Ini file saya simpan di, kalau kasus saya simpan di sini. Drive C, directory @ipa, subdirectory paw. Ya, nama filenya adalah http_server. So, cara memanggilnya adalah bilang dulu node, kemudian nama filenya, karena nama file saya adalah http_server, enter. Ya sudah, ini servernya seharusnya nyala ya. Kalau sudah lewat command prompt servernya nyala, Anda cek di browser. Cek di browser, kita bilang portnya kan 3000. Cek di browser ya, localhost karena portnya 3000 bilang -2 3000. Nah, seharusnya hasilnya akan muncul. Cek, coba challenge 1 ya, buat file tadi http_server, cek hasil dari eksekusi file Anda ya, kemudian jelaskan apa yang terjadi. Perhatikan catatan di bawah ya, ada catatan di bawah. Saya minta Anda memastikan status modulnya adalah seperti yang tersebut. Nah, ketika Anda menjelaskan nanti harus tahu kenapa harus stop, baik Apache ataupun MySQL. Kenapa? Kalau tidak di stop apa efeknya, kalau di stop apa efeknya. Oke, berikutnya tadi sudah berhasil membuat Node.js sebagai web server. Ya, kita kan sudah memakai modul HTTP. Kemudian metode create server. Nah, berikutnya kita ingin mengatur tampilannya. Ya, respons, tampilan dari respons, maka menggunakan ini header. Nah, headernya kita set, kita anggap content type-nya ya, karena memang website ya, jadi kita anggap dia adalah HTML. Ya, coba dieksekusi, nama filenya adalah http_header, coba dieksekusi di command prompt, cek hasilnya di web browser. Satu, buat file tadi, cek hasil eksekusinya, bandingkan perbedaannya dengan challenge 1 dan jelaskan. Kemudian cross check. Kenapa saya minta status modulnya Apache itu stop, MySQL itu stop. Kenapa kalau di running Apache yang misal running, MySQL yang running, apa efeknya? Ya, kalau di stop apa efeknya?
Oke, tadi sudah berhasil membuat Node.js sebagai web server, sekarang kita membuat Node.js sebagai file server. Di sini berikutnya kita coba gunakan modul fs stands for file system, ya artinya Node.js dapat dibuat agar dapat bekerja dengan sistem file atau file system yang ada di komputer. Jadi kalau ingin membuat Node.js dapat bekerja dengan file system yang ada di komputer, prinsip kita ini bisa read, ya, create, update, delete, rename. Ya, kita akan coba read saja untuk ya karena kita ingin read data, kita ingin read file, ya pertama buat dulu file yang mau di read, yang mau dibaca. Misal kita punya file ini index.html, ya kita punya file HTML ini, kemudian kita coba membaca file HTML tadi, ya nama filenya adalah fs_read. So langkah awal seperti tadi ya, kita bikin dulu ini menggunakan modul http, ya kemudian karena kita ingin melakukan operasi terhadap file system menggunakan modul fs, ya dari modul http create server dulu, habis itu baca filenya. File kita tadi kan namanya index.html, ya index.html. Habis itu kita ingin mengatur tampilannya buat header, ya dia dianggap sebagai HTML, ya kemudian responnya ditampilkan, ya responnya ditampilkan berdasarkan dari file yang dibaca sudah. Nah kemudian port yang kita gunakan adalah port 3000. Dieksekusi, dipanggil tadi nama file.js nya, ya cek di localhost port 3000. Nah ini terbaca file HTML nya. Jadi tujuan kita tadi kan membaca file HTML yang kontennya adalah seperti ini. Oke, so challenge 3 buat dua file tadi, file yang mau dibaca, kemudian script untuk membacanya. Nah cek lagi kenapa kita masih butuh cek dulu, pastikan ini Apache-nya stop, MySQL-nya juga stop. Berikutnya adalah kita akan menggunakan npm, yaitu Node.js Package Manager. Ini digunakan untuk melakukan instalasi modul Node. Ya, ingat tadi di awal bahwa npm secara otomatis terinstall ketika kita melakukan instalasi Node.js. Jadi don't worry, sudah one package. Kalau zaman dulu itu ketika Anda install Node.js, npm-nya harus diinstal terpisah. Tapi untuk versi yang baru-baru, udah beberapa tahun ini, ketika Anda install Node.js, otomatis npm-nya sudah terinstall. Nah, untuk melakukan download package menggunakan npm, sintaknya seperti ini, ketik npm spasi install, nah sebutkan nama package-nya. Nah, nanti daftar modul yang Anda instalasi nanti bisa cek di folder Anda, folder instalasi Node.js ya, cari folder Node modules. Ini menunjukkan modul apa saja yang sudah terinstall di Node.js Anda. Jika memang belum ada, Anda bisa menambahnya sendiri dengan melakukan npm install. Oke, so kita coba terapkan npm tadi ya. Untuk apa? Untuk mengkoneksikan antara Node.js dan sistem basis data. Seperti hanya ketika kita belajar PHP ya, ketika kita belajar PHP, kita juga mengkoneksikan PHP dengan basis data. Karena memang untuk web server itu umumnya akan
membutuhkan koneksi dengan sistem basis data. Nah, Node.js juga karena ini website programming, so kita akan coba koneksikan dengan sistem basis data, ya. Jadi kita coba akses basis data, bagaimana caranya? Berarti kita membutuhkan sistem basis data. Nah, so download dulu. Untuk download dan instalasi modul, kita gunakan basis data yang sama dengan yang kita gunakan waktu PHP, yaitu MySQL, ya. Bagaimana caranya? Ketik di command prompt Anda, npm install, nama package kita adalah MySQL. Nah, ini hati-hati ketika ini ya, foldernya ya, direktorinya ketika install ini nanti menyesuaikan dengan folder ketika Anda mendownload package. Ya, jadi nanti diatur mau nyimpannya di mana, apakah sama dengan instalasi Node.js-nya atau dipisah, silahkan diatur sendiri. Dia bisa mengikuti sesuai dengan direktori ketika Anda menginstalnya. Menginstal MySQL maksud saya. So, jika Anda sudah berhasil download MySQL, sekarang kita coba gunakan package MySQL, ya. Bagaimana? Tentunya adalah koneksi dulu. Kalau koneksi sama dengan ketika PHP, Anda harus spesifikasikan hostnya apa, hostname-nya apa, ya, username-nya apa, dan password-nya apa. Ya, jadi nilai parameternya ya sama dengan ketika kita coba pakai PHP dulu. Hostname-nya harus tahu, mau pakai apa, username-nya yang mana, password-nya apa. Nah, ya seperti PHP kan kita pakai localhost, ya. Usernya kita pakai root. Kalau root berarti passwordnya null, nggak ada. Ya, so kita ini package tadi sudah terinstall. Sekarang kita gunakan modulnya MySQL, ya. Kita gunakan modulnya MySQL, habis itu pakai gunakan method create connection, ya. Ini untuk menspesifikasi parameternya apa saja. Kemudian lakukan koneksi. Jika koneksi berhasil, ya, kalau tidak berhasil error. Kalau berhasil tampilkan pesannya bahwa berhasil. Kalau tidak berhasil error. Ini hanya untuk mengecek apakah di tahap ini kita masih ngecek apakah Node.js kita berhasil terkoneksi dengan MySQL. Ya, karena basis datanya kita belum membuat. Jadi masih dengan sistem basis datanya yaitu MySQL. Kalau berhasil, maka ini coba cek nama filenya apa ini, db_connection, jadi node db_connection. Kalau berhasil sesuai dengan sini, maka akan tercetak pesan successfully connected to MySQL. Di challenge 4 terapkan script tadi. Ya, cek hasil eksekusinya dan jelaskan. Nah, di sini perhatikan node saya agak berubah ya. Apache-nya saya masih stop, tapi MySQL-nya saya minta running. Cek efeknya. Kalau Apache-nya stop, MySQL-nya stop, apa yang terjadi? Kalau Apache-nya running, MySQL-nya running, apa yang terjadi? Nah, ini untuk memastikan Anda benar-benar tahu web server mana yang kita gunakan, database server mana yang kita gunakan. Oke, tadi koneksi ke sistem basis data MySQL sudah terjadi, berarti kalau sudah koneksi ke sistem basis data, berikutnya kita dapat membuat basis data. Ya, so kita buat file baru. Ya, ini sama berarti gunakan modul MySQL, gunakan method create connection, ya, spesifikasi hostnya apa, usernya apa, sama persis seperti tadi. Kemudian lakukan koneksi, ya, ini untuk menampilkan jika koneksi ke sistem basis data berhasil. Nah, karena kita membuat
base data baru. Jadi query kita adalah create database, ya. Create database. Contoh di sini nama basis datanya adalah JSDB, JavaScript Database, ya. Kemudian kalau tidak berhasil maka error message. Kalau berhasil Anda cek, Anda minta agar tercetak pesan ini. Basis data kita kan namanya JSDB, jadi tercetak pesan JSDB database is created. Coba dieksekusi, di command prompt, panggil. Nah, seharusnya kalau tidak ada masalah akan tercetak 2 teks ini. So, challenge 5 buat file ini tadi ya db_create.js, cek hasil eksekusi file. Nah, jelaskan. Nah, perhatikan di sini di dua hal ini saya minta Apache-nya running. Ya, untuk SAM-nya ya. Apache-nya running dan MySQL-nya running. Coba cek di PHP MyAdmin jika Anda memang menggunakan administrator bawaan dari SAM. Kalau Anda menggunakan administrator yang lain, misal SQL York atau Bookbench atau apapun itu, bisa dicek juga. Tapi kalau Anda tetap menggunakan PHP MyAdmin, cek apakah betul database yang kita buat tadi, JSDB, itu benar-benar terbuat atau tidak. Oke, koneksi ke sistem base data berhasil, membuat base data baru berhasil, berarti tahap berikutnya adalah membuat tabel. Ya, membuat tabel kita bikin file baru ya dengan rutinitas yang sama dengan seperti tadi, tapi SQL-nya ini ingat ya dipecah ya karena mulai panjang ini. Jadi kita bikin variabel untuk membuat scriptnya, so creatable bla 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 something customer seperti yang kita lakukan waktu PHP. Jadi kita bikin tabel customer 4 kolom, customer ID, first name, address, dan balance ya, sama persis dengan ketika kita membuat tabel customer ya. Tapi kalau sebelumnya kita membuat tabel customer di base data untuk base data customer DB, sekarang kita membuat tabel customer untuk base data JSDB. Ya, jika tabel tidak ada error, maka pesan errornya apa? Jika berhasil, tampilkan pesan ini, customer table is created. So, Anda cek hasilnya, eksekusi dulu ya, apakah berhasil tercetak apa enggak. Jika berhasil, maka Anda cek lagi di PHP MyAdmin Anda atau administrator yang lain, apakah betul tabel customer sudah berhasil terbuat. Ini lupa specify karena base datanya sudah jelas ya, jadi speknya di sini ditambahi base datanya apa. Oke, so praktekkan untuk challenge 6 ya. Anda buat db_create_table.js, cek hasilnya, jelaskan. Untuk SAM-nya pastikan Apache-nya jalan, MySQL-nya jalan, karena Anda harus cek di PHP MyAdmin jika administrator Anda menggunakan PHP MyAdmin. Oke, sudah berhasil membuat tabel, berarti berikutnya adalah menambah data. Ya, tinggal diganti SQL-nya adalah menambah data. Insert into table customer, kolomnya ya ada 4, tapi karena primary kita adalah auto increment, jadi tidak perlu di specify nilainya apa. Kalau berhasil maka cetak pesan ini ya, karena kita hanya menambah data. Ini kita bisa gunakan ini method affected rows, nanti jumlahnya akan tampil di sini. Kalau hanya satu ya satu ya. Cek hasilnya nanti di PHP MyAdmin, di browse penambahan datanya apa. Challenge 7, praktekkan script ini ya, coba eksekusi, jelaskan hasilnya.
ya. Seperti yang tadi, Apache-nya running, MySQL running. Nah, kenapa harus running? Oke, sudah berhasil menambah data, berarti kalau data sudah ada bisa kita tampilkan pakai select. Ya, so bikin script baru. Ini rutinitas yang sama. SQL kita adalah select query. Ya, tadi datanya baru 1. Jika ditampilkan, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, data kita ada 1. Challenge 8 untuk db_select.js. Nah, sudah bisa menambah, sudah bisa menampilkan, berarti bisa memperbarui. Ya, update. Buat file baru db_update.js. Rutinitas sama, SQL-nya ganti update. Ya, kita ingin merubah si customer ID 1, balance-nya dirubah menjadi 4,5 juta. So, cek hasilnya nanti apakah betul balance-nya berubah atau tidak. So, challenge 9, praktekkan script yang tadi. Oke, so yang terakhir delete ya. Sudah insert, select, update. Ya, pasangan terakhir adalah delete, menghapus data. Bikin script ini, rutinitas yang sama, SQL-nya sekarang delete from table-nya. Customer, ingat hati-hati sekali Anda menghapus, maka tidak bisa di undo. Ya, karena ini kondisinya seperti ini, maka ekspektasinya memang tidak ada record yang terhapus, karena kita belum punya data yang balance-nya kurang dari 0. Jadi, tidak ada yang terhapus. So, challenge 10. Challenge 10, praktekkan db_delete.js. Oke, berikutnya tugas ya. Tugas berarti kita ada praktikum 3. Praktikum 3 mengerjakan tugas mingguan keempat. Jadi ini tugas mingguan yang terakhir kan ada 1 sampai 4, berarti selesai. Berikutnya praktikum 4 nanti setelah UTS ya. Ya, praktikum 3 tugas mingguan 4 berarti untuk tugas mingguan 4 selesai dulu, break UTS, setelah itu lanjut praktikum 4 hingga nanti 8. Oke, as always, closing ya, target kita active learning. So, I need you to say, Anda harus ungkapkan pendapat Anda. I need you to write. Jadi ketikkan programnya sendiri, jangan copy paste. Ketikkan sendiri, modify sendiri, explore sendiri, diskusi dengan temannya boleh, tapi pastikan Anda memang mencoba juga sendiri. Kemudian jika ada challenge baru ya, praktekkan. Jadi kalau Anda sampai ke tahap ini ya, insya Allah bisa ke active learning ya. Jika Anda hanya berkutat membaca, mendengar, melihat, atau melihat dan mendengar, passive learning, no, I don't want you to do that. Ya, kita mau ke level sini. Ya, makanya saya akan selalu bertanya-tanya, saya minta Anda menganalisa mengapa begini, mengapa begitu, berikan penjelasan Anda, buat skripnya, coba evaluasi apakah perlu dimodify atau tidak. Oke, so itulah untuk pertemuan 7. Ya, selamat belajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.